Welcome to Total Politik, jumpa lagi bersama gua. Kali ini gua bertandang ke tempat seseorang yang sangat tampan dan rupawan. Ini pokoknya anggota DPRD DKI, idola gua beliau inilah. Karena di usianya yang sama gua udah jadi pejabat, bro. Sama sih. Sama umur. Masa? Iya, 89 kan? Iya. Gua juga. Oh iya, itu sama ya? Sama, Bang. Kita manggilnya bang terus. Iya kan, karena kawannya kan memang ini inspirasi anak muda. Tapi gue nggak akan ngomong inspirasian di sini, Bang. Oke. Dia udah, karena lu udah pakai baju Betawi gini kan. Padahal gue yang jadi orang Sumando Betawi. Bang. Malah lu yang pakai baju kayak begituan kan. Ini lagi tugas, Bang. Lagi tugas. Kita Kuningan, Bang. Lu mana? Dapil lu kan itu Kuningan kan? Iya, kan? betul. Berarti kampung bini gua di Dapil lu, Bang. Kuningan Jawa Barat kan? Kuningan sini, Oh, Kuningan Bang. sini. Al Mukni. Oh iya. Cucu guru Mukni nih. Iya. Ya kan? Nah, gua sama Bang Andoy, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Lu di fraksi apa, Bang? Sekretaris ya masih ya? Saya lagi bendahara fraksi. Bendahara lu gampang banget ya tukar-tukar jabatan, reshuffle tuh gampang banget gue lihat. Ya, kebutuhan partai. Gue terakhir ikutin doi masih sekretaris, Bos. Ini jangan-jangan ntar lagi pimpinan DPR lu. Aduh. Satu periode berapa banyak jabatan lu, Bang? Ini sekarang. Satu periode. Iya, nih udah dua ya. Ya kalau di partai kan, di fraksi kan bendahara fraksi. Tadinya sekretaris kan lo? Enggak sih, memang dari awal bendahara. Bendahara, oh pindah-pindah ya. Di pengurusan partai, ketua DPD DKI Jakarta Selatan. Wasekjen DPP. Wasekjen DPP. Terus Musda kemarin kita dipercaya untuk megang DPD PAN Jakarta Selatan sekarang, Dapil. Itu bro, lo kalau mau jadi anggota DPR ya harus ngebasis, Bang ya. Iya. Harus bangun basis, tapi Ya kita mah arahan partai memang yang terbaik untuk partai. Apa yang bisa kita kerjakan ya siap aja. klise ya. Udah kayak orang tua lu, Bang. Kita mengimbangi lah. Dan bergaul sama yang senior. Bang, Pak Anies ngapain sekarang? Kok hilang ya? Gua merasa nostalgia kayak orang enak zaman kuto gitu loh. Gua ngelihat Pak Anies kayaknya enakan Ahok nih, gubernur nih. Ada berita tiap hari macam-macam. Ibu bohong gitu kan. Tai gitu. Oh, jadi unsensor ya? Pemahaman nenek lu gitu kan, nggak ada sensor sini, ditampilin aja. Kan itu kan kata-kata beliau. Iya. Tapi seru gitu, rame, Bang. Ini kenapa kayaknya agak hemat bicara nih gubernur nih, gimana menurut lu, Bang? Ya pertama, saya meyakini Pak Anies kan memang gayanya itu agak lebih mengedepankan kondusivitas sama stabilitas politik gitu ya. Memang di masa sekarang ini jujur wabah Covid ini cukup sangat-sangat menguras energi kita, pikiran, semua terfokus ke sana. Gitu. Nah, jadi hal-hal yang berbau intrik, polemik, konflik itu memang agak dihindari kalau saya lihat ya. Ini saya melihat karena dari sebagai tetangga aja. Iya, tetangga kantor. Sebelah. Di awal-awal ini kok banyak kita bermitra gitu ya, baik mendukung maupun mengkritisi, kita banyak bersuara juga. Tapi memang belakangan ini semua fokus itu kebanyakan ke Covid sih. Covid ya. Jadi akrobatnya agak kurang kan? Iya, agak di rem. Atau ada yang ngingetin dalam bro tenang dulu bro, tahan bro, santai bro. Mungkin juga. Udah itu udah lo omongin kemarin, udah bro. ada tim medianya juga gitu. Tapi memang ini kan kita juga nyaranin gitu ya. Baik yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan ke depan kita ngingetin terus, Pak, fokus terhadap Covid nih. Ya, jangan pikirin elektabilitas terus. Itu menurut saya akan mengikuti kalau kinerja dan pencapaian itu baik. Ya. Tidak usah pusingin masalah hasil gitu. Elektabilitas naik pasti. Ya insya Allah itu kerja kan yang akan menjawab. Ya.
Itu kalau saran dari saya. Udah sampein, kan udah disampein kan? Iya kan kita selalu berkomunikasi. Gimana kata Pak Anies waktu itu? Dia keluarin lah ilmunya yang lebih tinggi itu kan, bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai katanya. Gua nggak anti Pak Anies ya. Anda ini pendukung-pendukung Pak Anies nih. Keluar Anda semuanya. Nongkrong sama yang lain. Oh ini apa namanya penontonnya Total Politik ini ya? Apa? Banyak yang anti Pak Anies. Enggak. Enggak. Mereka menikmati konten politik, Iya. Bang. Ya. Ya saya pahami lah namanya media itu kan. Ya biasanya tiba-tiba ada aja satu yang random. Kan? Anies Baswedan siapa dah? Itu karena nggak pernah berbicara ya. Karena nggak pernah Pokoknya berbicara. ngomong aja dulu. Netizen kan gitu, Bang. Ya saya pahami lah kalau media itu kan pasti butuh sebuah pemberitaan ya. Iya. Dan butuh sebuah konflik yang untuk hangat dibahas Iya. gitu. Kalau datar-datar aja kan pasti Betul, kalau nggak menarik. bersilang kayu dalam tungku itu nggak hidup apinya, Bang. Oh, iya. Api demokrasi kita nggak hidup gitu. keren nggak? Kata orang Padang gitu, Oh, orang iya, Lampung, iya. kan? Jadi apa jawaban Pak Anies tuh? Apakah skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai atau apa waktu itu, Bang? Ya, pertama saya luruskan, memang bukan menyampaikan secara langsung arahan ya. Ya nggak mungkin arahan Iya, dong. nggak mungkin dong. Kasih support lah dalam Tapi bentuk kan lain gitu. kita kan menyuarakan itu ya lewat media, lewat pandangan-pandangan kita di komisi gitu ya. Itu bagaimana fokus terhadap COVID. Itu COVID itu cuma judul, bro. Kalau mau dibuka itu kan konsekuensinya itu banyak. Komponennya banyak banget. Iya. Masa- Satu, ke pendidikan kena, ke kesehatan Pasti. kewalahan, Iya. ke ekonomi Apalagi. carut marut. Iya. Nah itu kan fokus itu kan banyak sebetulnya. Oh. Nah itu yang kami suarakan gitu. Jangan kan ke yang fundamental seperti itu. Dampak dari COVID, orang ingin meningkatkan imun lewat olahraga. Rame lagi. Rame lewat olahraga, bahas olahraga yang lagi naik daun karena COVID dan sepeda, ribut juga gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya kan banyak yang harus dibahas di situ. Nah itu yang kami sampaikan, kami mengingatkan, ayo fokus benahi COVID. Tapi fokus pun ternyata angkanya gila-gilaan juga, Bang. Nah ini sulitnya di DKI itu, kita ini kan sering tumpang tindih kebijakan gitu. Dan kalau saya riset di lapangan, ini ada sebuah anomali ya. Awalnya itu kita untuk mendorong vaksinasi, itu kita butuh gencar sosialisasi. Sekarang orang-orang Nyari vaksin. nyari vaksin, Betul. tapi ternyata karena apa? Bukan karena Kesadaran. semata-mata kesadaran ingin apa namanya memproteksi diri dengan virus, karena sudah bosan pakai masker. Karena sudah bosan pakai Iya. masker. Iya. Iya kan? Aduh, Iya. capek bosan pakai masker. Ini katanya vaksin, cari semua sekarang. Kita lagi menggalakkan vaksinasi. Iya, kemarin katanya mau expire juga vaksin tuh kan, berapa banyak tuh. Kalau yang Sinovac kan sudah habis, Sudah baru habis. datang Yang bahan baku yang baru ya. AZ Sekarang yang- AstraZeneca yang Iya. lagi digencarkan. Gua AZ kemarin. Udah ya? Udah. Saya udah saya LC saya. LC apa? Lulusan COVID. Oh, lulusan alumni ya. Alumni COVID. Ya. Belum boleh, tapi LC kayak Ustadz Ali Hidayat dong bukan, Anda. tapi bukan lulusan Kairo, Bukan. lulusan COVID. Kalau abang kita Demokrat Bang Jansen Sitendaun, dia MCOV katanya. MCOV. Master COVID karena agak panjang saya katanya. Daripada yang lain katanya. Nah, tadi balik lagi, setelah vaksinasi itu, masyarakat itu justru punya kecenderungan untuk menurunkan kewaspadaannya. Ditambah kebijakan Betul. dan momentum yang agak agak pro kontra ya. Iya. Kayak kemarin Lebaran, mudik, Iya. terus kegiatan beribadah dan lain-lain, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang tidak beriringan gitu. Nah ini ditambah terlanjur masuk varian baru, Ya, apa Delta ya? Delta, udah Alpha, Beta, Delta lagi sekarang. Nah ini kan mestinya bisa diantisipasi lebih awal. Udah terlanjur masuk kan,
yang tadinya kita sudah mengerti polanya, Iya. ya kan, kita sudah mulai belajar cara mengatasinya, ada barang baru lagi, Iya. pembelajaran baru lagi, kewalahan lagi. Ini kayak laptop bang, yang lama belum selesai udah keluar yang baru nih Iya, Bang. barangnya. Akhirnya harus ya sedikit mengulang lah, tapi tentunya kan ternyata nih fokus ini nggak bisa berhenti begitu saja. Walaupun keadaan sudah mulai membaik, tetap harus fokus gitu ternyata. Nah ini antara Selama varian, belum herd immunity ya, selama belum herd immunity. ya vaksinasi ini kan mengejar herd immunity. Ya, minimal Jabodetabek dulu katanya kan, 70% Iya. katanya kan. Karena kan selain tadi masalah varian baru, turunnya kewaspadaan setelah vaksinasi, ketiga ekonomi lagi mau dibangun kembali, daerah penyangga ini menjadi feeder untuk masuk ke DKI, muncul lagi gitu. Ini kan butuh koordinasi, bukan hanya di DKI, tapi di daerah-daerah penyangga juga butuh. Berarti gubernur DKI ini haruslah pemimpin yang disegani oleh wali kota Bekasi, wali kota Depok, wali kota Tangsel gitu ya. Ya kalau ngomong disegani sih, Segan lah ya. bahasa saya semua itu kan mitra. Iya, Gitu gitu. ya. Bukan ini kan Bukan daerah kan komando. nggak ada lebih tinggi mana-mana gitu kan, saling mutualisme gitu. Ini bukan saat yang tepat untuk gagah-gagahan gitu, Iya. tapi saat yang tepat untuk bagaimana membina relasi yang baik, karena ini nggak bisa dikerjain sendiri. Betul, betul. Saya kalau dilahirkan sebagai Pak Anies, saya juga deg-degan pasti. Ini dikasih tugas berat gitu. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini? Jangan mikirin outputnya dulu, tapi fokus terhadap apa yang dikerjakan. Insya Allah nanti pencapaiannya itu akan mengiringi. Jadi inilah yang bikin Pak Anies ngilang gitu ya. Kalau kalau hilang sebetulnya Ghosting, kita di ghosting sama doi. ya kalau ngilang sih buat pemimpin tidak memang harus selalu berbicara di depan gitu, tapi apa yang dikerjakan di belakang itu dampaknya itu yang terasa. Nah, jadi saya tidak masalah sih kalau beliau juga tidak terlalu banyak ngomong, asal beliau bisa punya manajemen ataupun managerial skill untuk mengelola, mendelegasikan pekerjaan terhadap bawahannya, itu semua pekerjaan beres. Itu yang penting. Tapi kita kangen sama puisi-puisinya bang. Apa tuh, yang mana tuh? Ya, puisi-puisinya Pak Anies kan, tidak memukul tapi merangkul. Iya kan. Lu nggak merasa kehilangan tuh sebagai anggota dewan gitu. Ya, saya anaknya lebih komedian sih daripada puitis. Iya ya. Saya lagi mencari yang menghibur lah daripada Iya. yang puitis-puitis. Kawan ini nggak menghibur berarti. Nah bang, kemarin gue lihat Pak Anies ini tuh panen padi tuh udah kayak Pak Harto fotonya gue lihat. Bentar lagi ini mancing Pulauan Seribu doh itu. Angkat ikan, tapi di bawahnya itu marinir gitu. Nyangkut-nyangkutin ikan. Gimana bang menurut lo? Ya. Itu kan kepala dinas aja udah beres sebenarnya bang. Ya. Ini proyek ini ya, lintas provinsi memang. Ada kerjasama yang dibangun antara DKI dengan Jawa Barat. Jawa Barat. Gitu. Ya, saya nggak tahu ya, ini blessing in disguise. Ini untuk exposure dapat atau memang ini apes juga momentumnya buat beliau. Iya. Lagi kayak begini, lagi panen gitu. Iya. Terpaksa kan, masa nggak hadir ada momen seperti itu kan? Ya, nggak ada salahnya mau ngangkat padi. Kan? Foto-foto pegang padi gubernur DKI kapan lagi kan? Gokil. Ya, itu kan bahan primer ya. Iya. Padi yang memang dikerjasamakan, disuplai juga kalau tidak salah ya, dibantu ke DKI. Karena memang ini kan para terdampak COVID ini kan butuh bahan baku, bahan primer gitu. Iya. Salah satunya adalah bantuan dari padi tersebut. Jadi sebetulnya ini program lintas provinsi, lintas daerah untuk ketahanan pangan sebetulnya. Cuman namanya momentum politik lagi begini kan. Ini yang nggak sampai ke publik bang. Iya. Sampainya ke publik itu elektabilitas, teh botol. Foto sama Ridwan Kamil ngarep banget gue lihat jadi capres cawapres tuh dua orang tuh kan, ya kan? Ya.
Yakin nggak lo mereka jadi capres cawapres? sambil menyelam minum air kan nggak apa-apa. Iya, boleh. Apa reading the wave? Iya. Nah, Kan kayak gini kan belum tentu muncul lagi. betul. Panen kapan lagi kan? Iya. Panen yang lain biasanya. Bang, Ya. satu lagi bang, ini soal kerumunan bang. Kan lu tadi sempat nyinggung soal olahraga yang berkerumun. Tapi kan ya salah satu ya Pak Anies kan kemarin di pidatonya yang apel malam-malam itu, gue jarang-jarang lihat malam-malam apel gitu. Biasanya ngapel kita malam-malam kan, bukan apel PNS nih, ngapel ke rumah pacar kan, ya gebetan. Nah, ini apel malam-malam ketemu sama dan Kodam, Pangdam gitu kan. Nah, di situ dibilang bahwa ini adalah efek dari liburan Lebaran gitu. Nah, yang sempat heboh ada 2 titik kerumunan. Pertama itu Ancol, ya Pak Ges Khalifa itu komisarisnya, gua pernah ngobrol sama dia. Itu rajin banget dia rapat, gua lihat. Lagi ngobrol tuh rapat pakai Zoom. Yang kedua itu Tanah Abang, Bang. Ya. Apa sih yang menurut lu yang membuat DKI itu gagal memanage kerumunan di sejauh ini, Bang? Nah, ini salah satu contoh yang kami di fraksi PAN sudah jauh-jauh sebelum itu kejadian kami sudah mengkritisi. Ini yang tadi saya bilang, ada anjuran tidak boleh mudik, tapi silakan berwisata. Orang nggak boleh keluar mudik, ya mereka pasti akan mencari objek di dalam kotanya. Ya namanya ya sebut saja berwisata gitu kan. Objek-objek wisatanya di mana saja. Wisata itu maksudnya baca buku. Enggak, Wisata banyak pikiran kan. sih. Mau kalau memang wisatanya dari rumah ke Alfamart depan udah wisata ya nggak apa-apa juga gitu kan. Itu kami sudah mengkritisi. Ini orang ini ke pemerintah pusat nih ya? Enggak, pemerintah daerah. Daerah ya? Ke Pak Anies. Iya. Kan fraksi PAN bikin kebijakan diskusi publik. Iya. Tentang masalah mudik. Ini sebelum Lebaran jauh nih? Sebelum Lebaran. Pembatasan mudik ya. Terus sama pembatasan kuota untuk Ancol. Iya, pariwisata. Kami sudah mengingatkan. Ini namanya orang di kerangkeng nggak boleh keluar. Lapar dong. Stres. Iya. Ya kan namanya lagi liburan Lebaran, pasti kan memang mereka mau berwisata, berekreasi gitu kan. Ini harus sudah bisa diantisipasi. Ini kalau semua biasanya itu terpecah flow-nya, ada yang keluar daerah, sekarang di dalam semua pada mau wisata semua gimana? Iya. Ragunan, Ancol, Taman Mini. Yang paling hancur Ancol gitu. Nah, Ancol. Kami sudah mengingatkan kuota pembatasan itu 50% katanya. Kan 30% katanya. Tidak cukup. Oke. Tidak cukup 30% gitu. Nah itu juga ternyata kan akhirnya law enforcement ini di sana seperti apa penegakannya? Pasti ya hancur. Jebol juga. Masalahnya memang waktu itu ya ini tadi saya katanya bilang, sistem tiketingnya ada yang beli di on the spot, ada yang nggak bisa beli online gitu. Masalahnya ini kan tadi beriringan. Kondisi kan memang sudah agak membaik. Lagi euforia lah. Nah, lagi Lebaran, kondisi mulai membaik, nggak boleh keluar, oke kita patuh, masyarakat patuh, tapi ya gue mau liburan dong gitu. Dilonggarin sedikit, semua orang pada mau berwisata, tapi pengecekannya itu law enforcement di tempat itu seperti apa? Nggak tahu. Jebol kan benar. Kami sudah mengingatkan gitu. Harusnya Bang, levelan DKI ini apalagi Pak Anies ini kan sering banget ngomong di forum-forum internasional kan, penghargaan transportasi terbaik kan kemarin kan. Harusnya yang kayak Ancol tuh udah pakai foto satelit gitu, ketahuan gitu gerak masyarakat gitu loh Bang. Kan pakai smart city gitu loh. Antara ada keterbatasan infrastruktur pendukung atau kedua sebenarnya ini kan dari tahun ke tahun memang menjadi potensi pemasukan. Iya kan? Namanya libur Lebaran, wisata, rekreasi kan potensi pemasukan. Ancol tuh bisa PMD kan ya? Bisa PMD. Bisa kan? Bisa PMD. Pak Gies bilang enggak waktu itu di TV. Karena masalahnya gini, ya bukan kalau bisa mah bisa, tapi
Ancol minta dan dikasih atau enggak belum tentu. Iya, belum tentu, Gitu. iya. Nah, contoh ini Ancol kan memang kalau saya lihat ya, selama Covid ini kan nggak bisa dibuka kemarin Ancol. Iya. Iya kan, ini kan pasti berkontraksi nih keuangan Ancol gitu. Iya, pasti Pas ini kemarin boncos ada dilonggarin, juga. ada instruksi boleh berwisata, tentu ini kan menjadi sebuah Momentum juga momentum buat turning kawan point kan, gitu iya. kan. Yang mungkin itu hilaf lah ya, melihatnya ini ada potensi ya. Tentunya kita harus menjaga flow keuangan kan tentunya ya sudahlah. Tapi nyatanya kan akhirnya jadi bermasalah lagi gitu. Betul, betul. Nah ini yang hal seperti ini yang harusnya agak direm gitu. Nah. Memang ekonomi juga penting. Kayak Tanah Abang bang, ini argumennya Pak Anies agak aneh menurut gua. Kita tidak prediksi jumlahnya 2 kali lipat. Dari zaman Belanda Tanah Abang kalau mau lebaran ya bisa 4 kali lipat bang. Ya. Itu kan gokil nih gubernur kan. Enakan zaman gue kan, kata Ahok kan. Enggak. Bercanda mendukung Anies. Sabar Anda sabar. Tenang. Orang sabar disayang Allah. Ya bang, gimana bang? Kenapa itu nggak terprediksi gitu loh maksud gua? Aneh banget argumennya kayak gitu. Ini saya juga turut. Nah menurut lu nih Menghimbau sebagai gitu. orang yang memperhatikan dari dekat gitu. Ya. Saya menghimbau mendorong Pak Anies butuh memperkuat koordinasi dan komunikasi sama jajarannya gitu. Mungkin apa yang didengar Pak Anies ya tidak memprediksi 2 kali segala macam ya. Beliau juga dapat bisikan. Gak mungkin 2 kali bro. Gitu. Iya. Dan langsung percaya saja gitu. Nah ini kan butuh koordinasi dan komunikasi, nggak bisa cuma sekedar hanya mendapat masukan terus ditelan mentah-mentah, akhirnya pas kejadian baru harus mencari argumentasi. Nah jangannya seperti itu. Iya, kalau kejadian jadi argumentasi harusnya sebelum melakukan tuh argumentasinya dipersiapkan dulu. Betul. Nah itu yang saya juga mendorong Pak Anies memperkuat lagi komunikasi dan koordinasi terhadap jajaran di bawahnya dan juga komunikasi dengan mitra dengan legislatif gitu. Betul. Kan kita yang tahu di lapangan gitu kan, kita bisa ngasih masukan gitu. Nah jadi apapun yang bisa diantisipasi itu cobalah sebelum keluar jadi sebuah kebijakan itu masaknya itu yang al dente gitu. Iya. Yang pas gitu. Iya. Jangan masih keras juga, telan juga. Ditelan. Gitu. Iya. Gue sih ngerasa, gue yakin sih Pak Anies ini orang yang niat kerja sebenarnya. Dia niat bikin yang bagus karena mau jadi presiden kan. Iya kan, harus bekerja dengan baik dong gitu. Tapi ya problemnya kan nggak hanya beliau menjadi faktor tunggal gitu ya. Banyaklah problem-problem lain kan yang harus dihadapi dan ini memang ujian terbesarnya ya karena di dalam masa krisis seperti ini kan. Kalau beliau dikasih situasi normal, gue yakin nih akan lebih baik lah gitu. Mungkin itu aja dulu, teman-teman. Terima kasih Bang Andoy. Siap, thank you. Oke, udah. Kesempatannya. Ya.